Ya, jadi dengan segala hormat, saya tegaskan Ibu Rina Solihin, Anda sudah mengatakan bahwa Frans Donald kurang teliti, kurang cermat dalam membaca ayat. Nah, saya kembalikan. Ibu Rina Solihin, justru Anda yang tidak teliti, tidak cermat, dan tidak jujur memberitakan siapa Yesus yang sesungguhnya. Yesus yang diberitakan oleh Petrus, oleh Lukas, oleh Kisah Para Rasul, oleh jemaat Kristen mula-mula adalah hamba Allah. Sedangkan Anda memberitakan Yesus yang lain. Yesus yang Anda beritakan tidak bedanya dengan Superman, Batman, Spiderman, Wonder Woman. Yesus yang hanya imajinasi, produk imajiner, hayalan, dan tidak Alkitabiah. Lalu Frans Donald juga ingin menyamakan Isa dengan Yesus Kristus, yaitu dengan mengatakan bahwa sama-sama hamba Allah. Hamba Allah katanya ya. Jadi dia mengutip dari Al-Quran bahwa Isa itu adalah hamba Allah, dan dia juga mengutip dari Alkitab katanya Yesus Kristus itu adalah hamba Allah. Ya. Tetapi saya katakan sekali lagi, dia kurang teliti, kurang cermat dalam membaca ayat. Saya katakan sekali lagi, dia kurang teliti, kurang cermat dalam membaca ayat. Oke, sobat-sobatku dimanapun berada, kembali bersamaku salah satu saudaramu yang ada di muka bumi ini. Oke, langsung aja pada video kali ini kita langsung gas tanpa buang-buang waktu. Kita jawab pernyataan dari Ibu Rina Solihin. Ketika saya, Frans Donald, menyatakan bahwa Yesus adalah hamba Allah, dan saya sudah berikan ayat-ayatnya di Alkitab, kata Ibu Rina Solihin, saya kurang teliti, kurang cermat membaca ayat. Wah, oke, saya ulangi ya. Sahabat-sahabatku, yang berkata bahwa Yesus adalah hamba Allah, itu bukan Frans Donald Bebek. Ya, bukan saya. Saya hanya mewartakan kembali apa yang ada tertulis di Alkitab. Sekali lagi, Ibu Rina Solihin yang unyu-unyu, saya tegaskan bahwa yang menyatakan, memberitakan, mengkhotbahkan, mewartakan bahwa Yesus Kristus adalah hamba Allah, itu bukan Franciscus Donald Ignatius. Bukan. Tetapi siapa? Kita akan lihat. Kisah Para Rasul pasal 3. Siapa yang menulis Kisah Para Rasul? Lukas. Ya, penulis Kisah Para Rasul ini adalah Lukas. Ya. Dan di Kisah pasal 3, ini kisahnya para rasul, ceritanya para rasul. Ketika para rasul bercerita tentang Yesus Kristus, siapa Yesus Kristus yang diberitakan oleh para rasul? Kisah pasal 3 ayat 13. Ya, jadi yang nulis Rasul Lukas. Nah, di pasal 3 ayat 13 ini, Lukas menulis tentang khotbahnya Petrus. Nah, jadi dalam khotbah Petrus yang ditulis oleh Lukas, ya, Petrus mengatakan, Kisah 3 ayat 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Nah, jadi yang bilang Yesus tuh hambanya Allah. Allahnya siapa? Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, Allah nenek moyangnya Israel. Yesus tuh hambanya Allah itu. Allah yang di perjanjian lama disebut sebagai Hashem, Yehovah, Yod-Heh-Vav-Heh. Itulah Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, Allahnya bangsa Israel. Dan Allah inilah yang diberitakan oleh Lukas dan juga Petrus. Yang ngomong bukan pendeta semelekete wele-wele, bukan. Tetapi ini khotbahnya Santo Petrus.
Ya. Jadi yang mengatakan bahwa Yesus adalah hambanya Allah itu Santo Petrus, bukan Frans Donald Bebek. Frans Donald hanya mewartakan kembali apa yang ada tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 13. Dan ayat ini sangat jarang dikhotbahkan oleh gereja-gereja penganut Trinitas. Jarang sekali, tidak berani gereja-gereja mengkhotbahkan ayat ini. Karena ayat ini membuktikan dengan akurat bahwa Yesus adalah hambanya Allah. Siapa yang bilang? Yang bilang adalah Petrus dalam khotbahnya di Serambi Salomo. Yang nulis siapa? Lukas. Di surat apa? Kisah Para Rasul. Ya. Jadi teman-teman, para sahabat, netizen bisa melihat. Menurut Rina Solihin, Yesus bukan hamba Allah. Nah, Anda mau percaya perkataan Rina Solihin atau Anda percaya Santo Petrus, Rasul Petrus yang berkhotbah? Loh. Jadi yang mengkhotbahkan bahwa Yesus adalah hamba Allah, ini bukan sembarangan. Bukan pendeta dari Amerika, pendeta dari Australia, pendeta dari Yunani, bukan. Tapi siapa? Santo Petrus. Kisah pasal 3 ayat 13. Kita lanjut lagi. Pasal berikutnya. Pasal 4 ayatnya yang ke-27. Sekarang ini doanya jemaat. Ya. Tadi khotbahnya Petrus. Sekarang di pasal 4 ayat 27 ini doa jemaat. Ayat 27 saya bacakan. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang kau urapi. Ya. Jadi jemaat berdoa mengatakan bahwa Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Jadi jemaat Kristen abad pertama itu sangat paham bahwa Yesus adalah hambanya Allah. Allah yang mana? Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, bangsa Israel. Ya. Lanjut ke ayat ke-30. Masih di pasal 4. Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Ya, jadi yang ngomong Lukas ya, bukan Rina Solihin. Yang bilang bahwa Yesus adalah hamba Allah. Ini Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas. Lukas siapa? Bukan dokter Lukas, bukan pendeta Lukas Lukito, bukan. Tapi Lukas, penulis Injil dan penulis Kisah Para Rasul. Kisah 4 ayat 30. Masih doanya jemaat. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Ya. Jemaat Kristen pertama menurut kesaksian Lukas dalam surat Kisah Para Rasul menyebut Yesus sebagai hamba Allah. Oke? Anda masih mau ngeyel Ibu Rina Solihin? Buat para netizen silakan. Anda mau lebih percaya dengan seorang Rina Solihin atau Anda percaya dengan Rasul Lukas yang menulis Kisah Para Rasul dengan mengatakan bahwa Yesus adalah hamba Allah. Ya, jadi dengan segala hormat saya tegaskan Ibu Rina Solihin, Anda sudah mengatakan bahwa Frans Donald kurang teliti, kurang cermat dalam membaca ayat. Nah, saya kembalikan. Ibu Rina Solihin, justru Anda yang tidak teliti, tidak cermat, dan tidak jujur memberitakan siapa Yesus yang sesungguhnya. Yesus yang diberitakan oleh Petrus, oleh Lukas, oleh Kisah Para Rasul, oleh jemaat Kristen mula-mula adalah hamba Allah. Sedangkan Anda memberitakan Yesus yang lain. Yesus yang Anda beritakan tidak bedanya dengan Superman, Batman, Spiderman, Wonder Woman. Yesus yang hanya imajinasi, produk imajiner, hayalan, dan tidak Alkitabiah. Yesus Kristus kita bisa lihat hamba yang punya hamba, begitu ya teman-teman.
Tidak, teman-teman. Di Filipi 2 ayat 5 sampai 7 kita bisa melihat bahwa Yesus di dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba. Beda dengan teman-teman, beda dengan bahwa dia adalah hamba. Dia bukan hamba, tetapi asalnya dia adalah Allah. Kemudian dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, artinya seorang manusia. Ya, hamba itu disebut, kata lainnya adalah sama seperti manusia, menjadi sama dengan manusia. Ya, kita manusia-manusia ini memang hamba Allah, tetapi Yesus Kristus mengambil rupa seorang hamba sehingga sama dengan manusia, tapi asalnya adalah dia itu adalah Allah. Lalu nanti dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 7 Paulus bicara tentang Yesus Kristus yang ada dalam rupa Allah, yang setara dengan Allah. Jadi Paulus jelas percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah. Shalom saudara-saudariku, pada kesempatan ini langsung saja saya ingin membahas satu ayat Alkitab yang sering juga dijadikan pembenaran atau dijadikan sebuah upaya eisegesis ya. Jadi eisegesis itu adalah upaya memiliki ide pikiran, memiliki gagasan, kemudian mencari-cari ayat di dalam Alkitab yang mendukung gagasannya. Nah, ini dipakai oleh guru-guru atau pengajar-pengajar doktrin Trinitas, atau para pengajar yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, salah satu ayat yang dipakai adalah Filipi 2 ayat 6. Ya, jadi suratnya Rasul Paulus, tulisannya Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat 6. Yang tertulis demikian, saudara-saudariku. Di dalam teks terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia tertulisnya begini. Ini bicara tentang Yesus ya. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi perhatikan baik-baik. Di sini ada frase tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Nah, jadi frase kesetaraan dengan Allah ini dianggap sebagai ini adalah bukti bahwa Yesus setara dengan Allah Bapa. Begitu katanya. Nah, saudara-saudariku, sebelum nanti kita kupas ayat ini, sebelumnya mari kita sama-sama menyadari. Apakah benar Rasul Paulus menganggap Yesus itu setara dengan Allah Bapa? Kok bisa tiba-tiba di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, yaitu di Filipi 2 ayat 6 ini, Rasul Paulus mengatakan Yesus memiliki kesetaraan dengan Allah. Sementara padahal di dalam surat-surat yang lain, di dalam setiap pembukaan salam-salam pembukanya, Rasul Paulus selalu tegas membedakan antara Allah yaitu Bapa dengan Yesus Kristus. Di seluruh suratnya, Rasul Paulus selalu mengatakan hal-hal demikian. The God and the Father of our Lord Jesus Christ. Yes. Dalam terjemahan Indonesia, artinya adalah Allah dan Bapaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Atau Allah dan Bapak dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. The God and the Father of our Lord Jesus Christ. Jadi, Paulus selalu mengatakan the God and Father sebagai Bapa. Ya. Jadi Bapa itulah yang disebut sebagai Allah oleh Paulus. Itu dikonfirmasi dengan sangat jelas di dalam surat 1 Korintus 8 ayat 6. Rasul Paulus mengatakan di ayat 5-nya, memang ada banyak yang bisa disebut Allah, baik di surga dan di bumi. Di ayat 6-nya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, jadi Paulus begitu jelas menegaskan imannya. Bagi Paulus dan bagi orang Kristen mula-mula, yang disebut sebagai Allah itu hanya Bapa, bukan yang lain. Jelas. Jadi Allahnya Rasul Paulus adalah juga Allahnya Yesus Kristus, yang di dalam Injil Yohanes 20 ayat 17 Yesus Kristus mengatakan, Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Jelas, clear. Allahnya Rasul Paulus, Allahnya Yesus Kristus adalah Bapa. Bukan Trinitas, bukan Tritunggal. Nah, tapi kok kemudian di surat Filipi 2 ayat 6 ini kok tiba-tiba muncul frase kesetaraan dengan Allah yang menunjuk kepada Yesus Kristus.
Nah, saudara-saudariku, setelah selidik punya selidik, ya, setelah kita teliti dan kita kaji lebih mendalam, ternyata terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia terhadap surat Filipi 2 ayat 6 ini kurang tepat. Ya. Di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ada frase tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Padahal di dalam teks aslinya, di dalam teks Yunaninya, itu yang tertulis adalah kata harpakmos. Harpakmos artinya adalah merampas. Atau menjarah. Ya, merampas tepatnya. Itu sebabnya di dalam teks interlinear, Alkitab versi Interlinear Bible, ditulisnya demikian. For let this mind be in you, which also was in Christ Jesus, who subsisting in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Saya ulangi ya. Frase dalam rupa Allah oleh interlinear tertulis in the form of God. Ini sama ya. Tapi kemudian frase yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan sebagai tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini dalam interlinear Bible lain. Tertulisnya adalah thought it not atau thought not robbery to be equal with God. Tidak memikirkan perampasan untuk menjadi setara dengan Allah. Jadi kalau kita ingat kisah Yesaya 14 ayat 14, Lucifer ingin merampas haknya Allah, ingin menjadi setara dengan Allah, ingin menyamai yang maha tinggi. Itu sifatnya iblis. Ya. Nah, di ayat Filipi 2 ayat 6 ini Rasul Paulus menegaskan bahwa Yesus dalam versi bahasa Inggrisnya tadi not robbery, Yesus thought not robbery to be equal with God. Tidak pernah berpikir tentang suatu perampasan untuk menjadi setara dengan Allah. Did not think of robbery to be equal with God. Ya. Jadi terjemahan yang tepat sebenarnya seperti itu. Did not think of robbery to be equal with God. Tidak berpikir tentang suatu perampasan untuk menjadi setara dengan Allah. Ya, karena ada muncul kata Yunani harpakmos. Terjemahan bahasa Inggrisnya robbery. Terjemahan Indonesianya yang pas adalah merampas atau menjarah. Ya. Nah, sehingga teks dalam Filipi 2 ayat 6 ini sebenarnya dalam frase Yunaninya dan baik dalam versi bahasa Inggris juga tidak ada sama sekali frase yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia ditulis sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, di teks Indonesia kan ada tulisan menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Wah. Ini ditambahi oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dengan demikian, dengan tegas terus terang saya katakan, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia kurang tepat. Atau bisa menimbulkan kesalahpahaman, kegagalpahaman. Pembacanya bisa menyangka bahwa Paulus menganggap Yesus ini setara dengan Allah Bapa. Padahal di surat-suratnya yang lain, Paulus tegas mengatakan bahwa Yesus itu beda dengan Allah Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6 tadi kita ingat bahwa bagi Paulus yang disebut sebagai Allah itu hanya Bapa. Tidak pernah Paulus menyebut Yesus Kristus sebagai Allah yang maha kuasa atau Allah yang benar atau satu-satunya Allah atau Allah kedua dari Trinitas. Tidak pernah. Allahnya Rasul Paulus adalah Bapa. Nah, maka dari itu kita kembali dalam Filipi 2 ayat 6 ini. Terjemahan yang tepat sebenarnya adalah Yesus yang walaupun dalam rupa Theos, ya kita tahu yang disebut sebagai Theos, malaikat-malaikat di surga, di dalam pembahasan saya video yang lain saya sudah tegaskan bahwa malaikat-malaikat di surga juga bisa disebut sebagai Theos, sebagai Elohim. Nabi Musa di Perjanjian Lama juga disebut sebagai Elohim, sebagai Theos. Ya, raja, anak raja juga disebut sebagai Theos. Malaikat yang bertemu dengan Musa, yang bertemu dengan Yakub juga disebut sebagai Theos, sebagai Elohim. Kalau bahasa Ibraninya Elohim, bahasa Yunaninya Theos. Ya, bahkan hantunya Samuel di dalam kitab
1 Samuel 28 ayat 13 juga disebut sebagai Elohim. Ya, jadi banyak. Maka dari itu di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 Rasul Paulus mengatakan memang ada banyak yang bisa disebut sebagai Allah baik di surga maupun di bumi. Ayat 6-nya, namun bagi kita hanya ada satu Theos saja, satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, jadi Yesus memang bisa disebut sebagai Theos, sebagai rupa Theos atau rupa Elohim, sama seperti malaikat-malaikat di surga. Pembawa firman di dalam Yohanes 10 ayat 34 sampai 35 juga disebut sebagai Theos ya. Penerima, pembawa, penyampai firman boleh disebut sebagai Allah. Nah, Yesus ini termasuk golongan Elohim atau golongan Allah. Sama seperti Musa, sama seperti malaikat-malaikat, sama seperti hakim-hakim, sama seperti raja-raja yang di perjanjian lama disebut sebagai Theos, sebagai Elohim, sebagai Allah ya. Tetapi Yesus tidak ingin merampas haknya Allah untuk menjadi setara dengan Allah. Sebenarnya itu yang disampaikan oleh Filipi 2 ayat 6. Nah, saudara-saudari kalau membaca Filipi 2 mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11 ya, lebih jelas lagi bahwa seluruh konteks Filipi 2 ayat 5 sampai 11 menyatakan kerendahan hati Yesus. Yesus begitu rendah hati, tidak seperti Lucifer yang di dalam Yesaya 14 ayat 14 dikatakan ingin menyamai yang maha tinggi. Yesus tidak. Yesus walaupun dalam rupa Elohim, sama seperti dalam Mazmur 82 ayat 1, Mazmur 82 ayat 6, makhluk-makhluk surgawi semua juga disebut sebagai para Allah, para Elohim. Yesus itu termasuk para Elohim itu. Tetapi Yesus tidak ingin merampas untuk menjadi setara dengan Allah. Begitu terjemahan yang tepat. Jadi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia untuk Filipi 2 ayat 6 ini kurang tepat. Kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya jelas sekali. Tertulis bahwa ada kata thought not robbery to be equal with God. Ya, thought not, tidak berpikir untuk merampas, untuk menjadi setara dengan Allah. Ya, sekali lagi, jadi frase yang diterjemahkan oleh Alkitab Indonesia sebagai milik yang harus dipertahankan, itu nggak ada sebenarnya di teks Yunaninya, juga di teks beberapa bahasa Inggris itu nggak ada. Milik yang harus dipertahankan, berarti sebenarnya ada satu miliknya Yesus yang harus dipertahankan. Terkesan seperti itu. Dan itu terjemahan LAI yang salah, kaprah, saudara-saudariku. Demikian juga di dalam wawancara yang dilakukan oleh wartawan majalah Kristen Rohani Kristen Crescendo tahun 2007, terbit pada Crescendo edisi 323, tertulis di halaman 49 ya. Pembina penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia diwawancarai, yaitu Bapak Hortensius Florimon Mandaru, nama lengkapnya. Nah, Pak Hortensius ini mengatakan bahwa Paulus tidak pernah menyebut Yesus Kristus sebagai Allah. Jelas tertulis di situ. Dalam wawancara itu terekam dengan rapi. Ya, jadi Lembaga Alkitab Indonesia sebenarnya tahu bahwa Paulus tidak pernah menyebut Yesus Kristus sebagai Allah. Itu setelah dikonfirmasi oleh wartawan, ditanya kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi jelas sekali, termasuk ayat manapun juga. Mau Filipi 2 ayat 6, kemudian Roma 9 ayat 5, segala macam ayat-ayat tulisan Paulus yang sering dicomot, kemudian dijadikan eisegesis ya. Dijadikan pembenaran. Lu ini Paulus menganggap Yesus sebagai Allah. Itu ternyata semua tidak benar. Yang benar adalah Paulus tidak pernah menganggap Yesus Kristus sebagai Allah yang Maha Kuasa. Demikian saudara-saudariku untuk penjelasan pada kali ini tentang Filipi 2 ayat 6 ya. Jadi jelas di dalam bahasa teks Yunani aslinya ada kata harpakmos. Harpakmos itu terjemahan bahasa Inggrisnya adalah robbery atau merampas. Tetapi kata merampas ini ternyata di dalam Filipi 2 ayat 6 terbitan Lembaga Alkitab Indonesia yang edisi biasanya ini tidak muncul. Ya. Jadi membuat pembacanya bisa gagal paham. Tetapi bersyukur pada hari ini kita bisa cross-check dengan Alkitab versi bahasa Inggris lainnya. Kemudian juga kita bisa cross-check dengan versi bahasa Yunani. Bisa diketahui dengan jelas bahwa ternyata Filipi 2 ayat 6 sama sekali tidak membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, tapi begitulah saudara-saudariku, seperti biasa ketika orang sudah keracunan doktrin Trinitas atau doktrin Tritunggal, maka melihat ayat-ayat yang sebenarnya tidak mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, tetapi bisa ditafsirkan begitu. Orang melihat, membaca Yesus adalah Kristus, ditafsirkan, oh Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Lawang disebut Kristus kok bisa ditafsirkannya
Allah yang Maha Kuasa. Begitu juga ketika orang membaca Yesus adalah anak Allah. Wah, ini bukti bahwa Yesus Allah anak. Dibalik, anak Allah dibalik jadi Allah anak. Jadi ketika kacamata atau cara pandang pikirannya sudah terkontaminasi oleh dogma atau doktrin Trinitas, maka membaca ayat-ayat mana saja yang sebenarnya sama sekali tidak mengajarkan Trinitas, bisa-bisanya dilihat sebagai, oh ini bukti bahwa Allah itu Trinitas. Dan itu selalu bisa kita jelaskan ketika kita membaca dengan kontekstual, biblical kontekstual, scriptura, interpret scriptura. Ya, jadi membaca ayat Alkitab dibandingkan dan diterangkan dan dijelaskan dengan ayat Alkitab yang lain. Secara menyeluruh kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu tegas menyatakan bahwa Allah itu adalah tunggal, esa, satu, dan bukan satu gabungan, satu kesatuan ataupun Trinitas. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Kita baca tulisan Paulus dengan teliti dan jelas begitu terang benderang. Allahnya Paulus adalah Bapa dan Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus adalah Tuhan yang menuntun kita semua menuju kepada Bapa. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.